Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para follower, subscriber, supporter, liker Kang Guru Kreasi. Pada kesempatan kali ini Kang Guru akan membahas pembuatan pupuk kompos yang terdiri daripada rerumputan yang kering maupun yang basah, terutama yang terdiri dari unsur NPK disatukan, maka lalu ditimbun dengan tanah lokal, serta yang terpenting adalah pemakaian humus bambu yang sudah difermentasi dan dicampurkan dengan kohe ayam atau kohe lainnya. Pada humus bambu terdapat banyak unsur hara, terutama jika kita kolaborasi dengan nasi atau bisa juga menggunakan dedak padi. Dedak padi ini merupakan makanan bagi mikroba. Agar proses pengomposan lebih cepat, maka baik juga dipergunakan eceng gondok, bisa bogol pisang, atau lamtoro, serta rumput-rumput yang mengandung hormon auksin tinggi. Rangkaian media pembuatan kompos bisa sangat sederhana seperti ini. Dalam pembuatan kompos seperti ini kita bisa mendapatkan dua manfaat. Pertama, kita bisa mendapatkan pupuk padat, dan ini yang saya ambil adalah berupa air lindi atau disebut juga pupuk organik cair, yang manfaatnya tentu sangat dahsyat untuk menyuburkan baik tanah maupun tumbuhan kita. Pupuk organik yang dihasilkan ini bertujuan adalah untuk membenahi tanah sehingga keasamannya normal, kemudian yang tadinya tanah keras menjadi gemur, serta menjadi banyak unsur hara. Jika keadaan pupuk kompos ini masih kering dan perlu ada pelembab, tentu kita harus rajin membilas atau menyiram dengan air, dan bisa menggunakan air bekas cucian beras, dan dalam hal ini saya juga bisa mencampurkan dengan air kolam. Air kolam ikan merupakan pupuk fosfor dan nitrogen atau sebagai bahan pembenah tanah. Air kolam ini menjadikan salah satu pupuk organik karena air kolam ikan merupakan pupuk organik karena ikan di situ tentunya makan lumut di pinggiran kolam. Selanjutnya tentunya kotorannya jatuh di tanah atau di lumpur dan terproses menjadi pupuk kompos. Karena pupuk kompos merupakan segala material organik yang mengalami pelapukan, dan kompos yang terjadi secara alami disebut dengan dekomposisi, yaitu berupa humus. Dan di dalam kolam ikan terdapat humus alami yang merupakan hasil fermentasi secara alami yang juga disebut dengan kompos. Lalu yang kita bisa manfaatkan adalah lumpur kolam. Tentu mengandung berbagai unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman, termasuk unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta unsur hara mikro seperti besi, mangan, seng, serta unsur-unsur ini akan memberikan tanaman dalam jumlah berbeda untuk pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Lalu untuk perlakuan penyiraman kompos juga penting untuk penyiraman dengan air hujan. Air hujan ketika jatuh pada tumpukan kompos tentu akan menjadi air lindi yang sangat bermanfaat karena berisikan kumpulan dari larutan organik dan anorganik. Karena konsepnya membuat kompos ini harus berisi enzim yang berasal dari lapukan daun-daun kering dan kulit buah-buahan. Nah, saudara-saudara, ini adalah bukti fisik dari pupuk kompos padat atau NPK yang sudah jadi. Nah,
Hasil daripada penyiraman pupuk padat ini tentunya kita manfaatkan air lindi. Air lindi ini merupakan limbah cair dari sampah organik. Memiliki banyak manfaat jika dikelola dengan baik. Nah, salah satunya adalah sebagai pupuk organik cair atau POC untuk tanaman. Air lindi ini juga bisa digunakan sebagai bioaktivator dalam proses pengomposan, membantu mempercepat dekomposisi sampah organik. Jadi, ketika kita menghasilkan air lindi, bisa disiramkan kembali kepada pupuk kompos yang kita bikin. Atau bisa juga kita langsung menyiramkannya kepada tanaman kita. Nah, saudara-saudaraku, itulah yang ingin saya bagikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.